Halo Sobat Kredit. Cerita ini akan mengajak kita untuk hadir ke dalam dunia astral yang memiliki beragam cerita misteri nyata, di mana dalam kisah ini tidak lepas dari campur tangan setan dalam upaya untuk menyesatkan manusia, yaitu berupa pesugihan atau dikenal dengan istilah nyupang. Cerita ini merupakan kisah nyata yang pernah terjadi di suatu daerah di Indramayu. Konon katanya, kejadian-kejadian nyata yang tidak masuk akal tersebut kerap kali dialami oleh warga. Menurut mitos yang berkembang di sana, makhluk tersebut kerap kali menampakkan sosoknya. Dan apabila makhluk tersebut menampakkan diri, maka kesialan akan menimpa orang yang melihatnya. Berikut merupakan hantu asal Indramayu. Simak videonya sampai akhir. 1. Setan Daska. Setan Daska atau hantu tanpa kepala rumor berkemunculan terjadi sekitar tahun 90-an. Hantu yang tidak memiliki kepala ini kerap kali muncul untuk menakut-nakuti penduduk desa. Kemunculannya tidak disangka-sangka. Biasanya lebih sering menampakkan diri kepada orang-orang yang tengah kemalaman di jalan. Setan Daska berpenampilan cukup rapi dengan jubahnya yang panjang, melambai bertiup angin. Setan ini datangnya dari arah berlawanan, atau tepatnya dari belakang. Dia menampakkan diri seolah sedang tersesat, kemudian bertanya pada warga dari arah belakang. Sehingga mereka yang dijumpai tidak menyadari bahwa yang bertanya adalah setan Daska. Seperti yang pernah dialami salah seorang penjual mie ayam, sebut saja namanya Mang Husen. Menurut penuturan Mang Husen, dia ketemu langsung dengan setan Daska ketika dalam perjalanan pulang setelah berjualan di acara pernikahan. Saat itu, dia dikejutkan oleh suara seseorang yang memanggil-manggilnya. "Mang, tunggu Mang, saya mau beli mie." Tidak begitu jelas sosok yang memanggilnya itu, sebab jarak di antara mereka cukup jauh. Lumayan, rejeki emang tidak kemana. Laris manis Tanjung Kimpul, jualan laris duit ngumpul, hehe. Mang Kusen fokus menyiapkan mie ayam untuk pembelinya. Habis nonton sandiwara Kang? Pulang nonton paling mantap makan mie ayam buatan Mang Husen, hihi. Canda Mang Husen sambil sibuk mempersiapkan mie. Makhluk itu sebenarnya sudah sangat dekat di belakang Mang Husen. Namun, Mang Husen belum juga menyadari. Beberapa saat kemudian, "Ini Kang, mie ayamnya udah." Napas Mang Husen terasa tercekik di tenggorokan. Dia terkejut luar biasa. Saat itu, tanpa pikir panjang, dia langsung lari meninggalkan gerobak mie ayamnya. 2. Setan Payung. Setan payung atau hantu berpayung kerap kali muncul dan mengusik ketenangan warga. Hantu ini muncul sebagai sosok ibu-ibu yang berpayung hitam, serta pakaian serba hitam dan sedikit kain batik yang membalut di bagian bawah tubuhnya. Konon katanya, hantu ini muncul pada musim penghujan. Hantu ini kerap kali mendatangi rumah-rumah penduduk. Hal yang paling mengerikan dari hantu ini adalah layaknya seperti sebuah payung yang memayungi keranda.
Dan orang-orang yang dipayungi oleh setan payung ini, dalam waktu dekat dia akan mengalami kematian. Kemunculan makhluk ini seolah memberi sinyal bahwa kematian sudah dekat di hadapannya. Dan pada akhirnya, dia akan dipayungi menuju tempat persemayaman yang terakhir, yaitu liang lahat. 3. Setan Tapih Liris. Hantu ini memiliki dua bentuk wajah yang berbeda, buruk dan elok. Cerita misteri nyata mengenai setan tapih liris ini saya dapat dari salah seorang teman. Konon, katanya setan ini memiliki dua bagian wajah yang berbeda. Satu sisi berwajah cantik, dan sisi yang lain terlihat sangat menakutkan. Dia berusaha menampakkan muka yang elok ketika berhadapan dengan pemuda tampan, dan berusaha untuk menyembunyikan sisi dari keburukan wajah yang mengerikan. Namun, ketika sudah berhasil menjebak mangsanya hingga jatuh cinta dan terbuai dengan cumbu rayunya, maka dia akan menjadi buas sampai membuat korbannya celaka. Hanya kepada pemuda yang hatinya suci dan bersih saja setan ini akan berusaha tetap menyembunyikan wajah mengerikannya itu. Sehingga setiap lelaki yang benar-benar memikat hatinya akan mengalami keberuntungan dan kekayaan. Lain halnya ketika hantu itu menampakkan wajahnya yang buruk, maka siapapun yang menjumpainya tidak akan luput dari kecelakaan atau kematian. Hal ini terjadi ketika hantu ini mengalami patah hati. 4. Katil Terbang. Cerita misteri nyata ini terjadi sekitar tahun 90-an. Setelah kemunculan setan payung dan setan daska, masyarakat dihebohkan dengan kemunculan katil atau keranda mayat terbang. Menurut penuturan dari salah satu warga, katil terbang ini biasanya muncul mengganggu pemuda atau orang-orang yang tengah bergadang. Diceritakan bahwa katil atau keranda ini menguntit dari belakang calon mangsanya, atau terkadang membuntuti dari atas. Menurut kabar yang berkembang di masyarakat, ketika suasana sepi, maka secara mengejutkan katil terbang itu menghadang mangsanya. Perlahan-lahan, katil itu terbuka, dan korbannya secara ajaib tahu-tahu sudah berada di dalam katil tersebut. Kemudian dibawanya terbang entah kemana. Demikianlah 4 cerita misteri nyata penampakan makhluk mengerikan yang pernah terjadi di desa sebelah timur Indramayu. Konon katanya, makhluk-makhluk mengerikan tersebut muncul sebagai akibat dari penjelmaan seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan pesugihan. Mitos-mitos tersebut masih tersimpan rapi di memori penduduk setempat, sehingga saya sendiri pun tidak mengalami kesulitan untuk menggali informasi tentang fakta-fakta kemunculan mereka. Nah, itulah cerita setan dari Indramayu. Percaya atau tidak percayanya Anda dengan cerita ini, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.